Menuju UFC 321 di Abu Dhabi tanggal 25 Oktober nanti, ada satu duel kelas bantam yang bakal jadi sorotan besar, Mario Bautista melawan Umar Nurmagomedov. Pertarungan ini nggak cuma sekadar adu bakat dua petarung elit, tapi juga jadi penentu arah divisi 135 pound yang lagi panas-panasnya. Apalagi duel ini hadir di kartu megah yang juga menampilkan perebutan sabuk kelas berat antara Tom Aspinall versus Cyril Gane. Jadi lo bisa bayangin spotlight-nya bakal gila-gilaan. Over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Buat Bautista, momen ini ibarat tiket emas buat naik ke papan atas bantamweight. Dia sekarang nangkring di peringkat 8, dan kalau bisa bikin Umar Nurmagomedov tersungkur, bukan cuma ranking yang melesat, tapi juga jalannya menuju sabuk emas bakal kebuka lebar. Dia paham banget, satu kemenangan di Abu Dhabi bisa langsung ngeguncang skema perebutan gelar. Sementara itu teman-teman, Umar datang dengan beban yang gak kecil. Dia baru aja ngerasain pahitnya kekalahan pertama dalam karir MMA profesionalnya saat gagal merebut gelar melawan Merab Dvalishvili awal tahun ini. Kekalahan itu jelas bikin sorotan publik lebih tajam, karena nama Nurmagomedov selalu identik sama kejayaan, dominasi, dan standar tinggi yang ditinggalin Khabib. Jadi wajar kalau banyak yang nungguin apakah Umar bisa bangkit atau justru semakin terpuruk di bawah tekanan. Menariknya, Bautista kayaknya punya pandangan unik soal kondisi lawannya. Dia merasa camp pelatihan Umar kali ini bukanlah masa-masa yang nyaman. Menurut Bautista, atmosfer di gym Nurmagomedov pasti lagi tegang banget. Dia yakin setelah kekalahan terakhir, figur-figur besar seperti Khabib dan tim lainnya bakal makin keras menekan Umar dalam latihan. Bukan dalam arti santai atau kasih support manis, tapi lebih ke gaya lu harus ditekan biar nggak jatuh lagi. Bautista menduga hal itu justru bikin persiapan Umar jadi lebih berat, lebih melelahkan, dan mungkin malah nyulik rasa enjoy yang biasanya ada di camp pelatihan. Bautista juga nggak mau termakan mitos bahwa setiap petarung yang datang dari keluarga Nurmagomedov otomatis bakal mendominasi. Menurut dia, meskipun grappling mereka luar biasa dan ada nama besar Usman Nurmagomedov di Bellator, kenyataannya nggak semua bisa sampai level Khabib. Khabib dianggap pengecualian, sosok yang memang beda kelas, dan sulit banget ditiru siapapun. Dari sudut pandang Bautista, banyak orang salah kaprah dengan nganggap semua Nurmagomedov pasti sekuat itu. Dia sendiri merasa punya semua bekal dan tim yang pas buat nyiapin diri menghadapi gaya khas Umar. No, we definitely don't think they're invincible, and they're great grapplers. They're all good, Usman's the champion over there, but it could be just, Khabib is just, an outlier, and it's just that great, and so everyone kind of expects the rest of them just to be like that, which isn't the case. But yeah, we're gonna get ready for this fight. I think we have all the tools, all the guys, to get ready for this, and who knows, I don't expect this camp to be a good one for him, because I have, someone like Khabib is probably just gonna straight push him, just because what happened in the last fight. Okay, you had that problem, we're gonna push you hard, so I don't think it's gonna be a good camp for Umar there. Nah, secara ranking, ini duel dengan konsekuensi besar. Umar ada di peringkat 2, dan jelas jadi salah satu kandidat utama untuk kembali bersaing demi sabuk. Sementara Bautista, kalau berhasil bikin kejutan, otomatis masuk ke radar 5 besar. Itu berarti siapapun yang menang, besar kemungkinan bakal dapat kesempatan buat ketemu pemenang duel panas di UFC 320 antara Merab Dvalishvili vs Cory Sandhagen. Jadi bisa dibilang UFC 321 ini bukan cuma pertarungan, tapi juga audisi langsung buat siapa yang bakal ngantri berikutnya di jalur perebutan gelar. Abu Dhabi bakal jadi panggung penentuan. Buat Umar, ini soal membuktikan bahwa kekalahan dari Merab bukan awal kejatuhan, tapi cuma batu sandungan kecil di jalan menuju puncak. Buat Bautista, ini momen emas buat membuktikan kalau dirinya bukan sekadar pengisi ranking bawah, tapi calon ancaman nyata di kelas bantam. Dua jalan cerita yang kontras, tapi sama-sama syarat drama. Pertanyaannya tinggal satu, teman-teman, siapa yang lebih siap hadapin tekanan ini?
Umar dengan darah Nurmagomedov yang selalu dituntut sempurna, atau Bautista si underdog yang lagi haus buat ngebalikkan hierarki divisi bantamweight? Jawabannya bakal kita lihat 25 Oktober nanti di bawah sorotan lampu Abu Dhabi yang selalu jadi saksi lahirnya drama-drama besar UFC. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Kalau ngomongin duel Mario Bautista lawan Umar Nurmagomedov di UFC 321, ini bukan sekadar soal siapa lebih kuat, tapi soal siapa yang bisa benar-benar ngejawab pertanyaan besar. Siapa yang lebih tahan sama tekanan gila di puncak kelas bantam? Secara nama besar, jelas Umar masih jauh lebih menakutkan. Dia bawa nama belakang Nurmagomedov yang udah identik sama dominasi grappling, disiplin baja, dan mental nggak gampang goyah. Dari awal karir UFC, Umar nyapu bersih lawan-lawannya dengan gaya khas, striking rapi, footwork licin, dan grappling yang bisa bikin orang frustasi. Nggak heran kalau dia langsung nembus ranking atas dalam waktu singkat. Tapi kekalahan dari Merab Dvalishvili di awal tahun jadi titik balik. Itu bukan cuma kekalahan di atas kertas, tapi juga jadi tamparan keras yang bikin orang mulai bertanya-tanya. Nah, disitulah Mario Bautista masuk. Bautista bukan petarung yang lahir dengan nama besar. Dia nggak punya bayangan legenda di belakangnya, nggak punya legacy pressure kayak Umar. Tapi justru itu yang bikin Bautista berbahaya. Dia lapar, dia bebas, dan dia punya kepercayaan diri tinggi kalau dirinya bisa jadi pengguncang hierarki. Dari fight recordnya, Bautista nunjukin perkembangan yang stabil. Strikingnya tajam, timingnya sering bikin lawan salah langkah, dan kardionya bisa bikin dia tetap aktif sampai ronde terakhir. Kalau ngomong soal gaya tarung, Bautista cenderung lebih agresif di stand up, sementara grapplingnya, walaupun bukan kelas dunia kayak Umar, tetap cukup buat bertahan kalau dibawa ke bawah. Kalau kita bedah peluang, ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi. 1. Grappling versus defensive grappling. Umar jelas lebih unggul di aspek ground game. Transisi dia licin, kontrolnya kuat, dan dia paham banget gimana ngejaga posisi dominan. Tapi kelemahan yang kebuka waktu lawan Merab adalah dia masih bisa kebanting sama orang yang punya tenaga dan pace tinggi. Bautista memang bukan Merab, tapi dia bisa belajar banyak dari tape fight itu. Kalau dia bisa ngejaga distance dan ngasih volume serangan tinggi, ada kemungkinan Umar bakal dipaksa main di luar zona nyaman. 2. Striking dan tempo pertarungan. Bautista punya striking yang lebih berani dan bervariasi. Dia suka masuk dengan kombinasi tangan kaki dan punya kecepatan buat ngejar momentum. Umar memang lebih teknis tapi sering kelihatan main aman. Kalau Bautista bisa maksa pertarungan jadi chaos, bikin tempo tinggi, dan nggak kasih Umar kesempatan ngatur ritme, peluang kemenangan bisa kebuka. 3. Mentalitas dan tekanan. Ini poin krusial. Umar masuk dengan beban gede. Nama keluarga, ranking 2, dan status comeback setelah kalah. Tekanan kayak gini bisa jadi bensin tambahan, tapi bisa juga jadi bom waktu kalau dia nggak bisa ngatasin. Sementara Bautista datang dengan status underdog. Dia nggak punya apa-apa buat hilang, tapi punya banyak banget buat diraih. Biasanya, kondisi kayak gini bikin petarung bisa fight lebih lepas, lebih kreatif, dan berani ambil risiko. 4. Durasi pertarungan. Bautista punya kardio oke, tapi Umar lebih disiplin soal kecepatan dan intensitas pertarungan yang dijaga petarung sepanjang ronde. Kalau Umar bisa kontrol tempo dan main aman dengan grappling, ronde demi ronde bisa jatuh ke tangannya lewat keputusan juri. Tapi kalau Bautista bisa nyolong momen, misalnya knockdown atau kombinasi besar, itu bisa jadi game changer. Jadi teman-teman, siapa lebih berpeluang menang? Kalau ngomong di atas kertas, Umar masih favorit. Ranking lebih tinggi, pengalaman lebih besar di panggung utama, dan punya grappling yang susah banget dilawan. Tapi jangan salah, fight ini penuh potensi upset. Bautista punya semua modal buat bikin kejutan, striking agresif, mental underdog yang gak ada bebannya, plus peluang eksploitasi kelemahan Umar yang sempat kelihatan lawan Merab. Favorit udah jelas Umar, tapi kalau fight jadi gila-gilaan di stand up, jangan kaget kalau Bautista yang keluar dari Abu Dhabi dengan tangan terangkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.